Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa modern dan baru di puncak yang gak cuma ada satu villa aja, tapi ada 3 villa sekaligus loh gengs, dengan pemandangan bukit yang super indah. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa baru lagi yang ada di puncak gengs, yaitu Villa Pakis Paku yang berlokasi di Jalan Pakancilan, Kuta, Megamendung, Bogor. Villa Pakis Paku terdiri dari 3 villa, yaitu ada Villa Pakis Paku 1, 2, dan 3 yang berada dalam satu area yang sama. Nanti aku bakal review semua villanya ya gengs. Nah, untuk Villa Pakis Paku 1 dan 2 udah opening dari bulan April 2026 lalu. Sedangkan untuk Villa Pakis Paku 3 baru banget opening di bulan Mei ini gengs. Wah, masih fresh banget kan villanya? Untuk menuju ke Villa Pakis Paku, kita bisa pakai Google Maps. Dan rute jalannya adalah setelah exit Tol Gadok, nanti siap-siap kita akan belok kanan masuk ke Jalan Gadok ini ya gengs. Untuk akses jalannya aman dan bagus karena udah aspal semua. Dan bisa menggunakan bus medium juga ya via Jalan Lembah Nyiur. Cuma emang jalurnya itu akan ada tanjakan dan turunan gengs. Tapi insya Allah aman kok. Yang penting pastiin aja kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. By the way, buat yang mau menghindari ganjil genap atau one way, kita juga bisa lewat Ciawi via Jalan Pertanian ya. Jadi nanti tembusannya itu di Jalan Gadok ini sebelum Pasar Pasir Muncang gengs. Atau kalau kalian mau lewat Jalan Lembah Nyiur juga bisa kok. Nanti tembusannya adalah dari jalan kiri ini ya. Sedangkan kalau dari arah aku sekarang, kita ambil belok kanan. Nah, kalau udah di sini kita lurus terus aja sampai nanti ketemu sama jalan tanjakan ini yang lumayan tinggi gengs. Jadi kita gas terus aja ya sampai ke atas. Nah, pas sudah sampai atas sini, kita masuk ke jalan di sebelah kanan, dimana cuma muat untuk 1 mobil aja ya. Tapi nggak terlalu jauh kok ke dalamnya. And finally, kita sampai juga deh gengs di Villa Pakis Paku yang posisinya berada di sebelah kiri. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam area villa. Di sepanjang jalan ini merupakan area parkir yang luas ya gengs. Villa Pakis Paku memiliki 3 villa dalam satu area, yaitu ada Villa Pakis Paku 1, Villa Pakis Paku 2, dan Villa Pakis Paku 3. Di mana setiap villanya udah dilengkapi dengan private pool dan fasilitas lengkap. Nah, langsung aja yuk kita mulai villa tour dari Villa Pakis Paku 1 yang berada di paling ujung. Villa Pakis Paku 1 memiliki kapasitas untuk 15 sampai 20 orang dengan 4 kamar tidur, 6 kamar mandi, karaoke, private pool, dan biliar. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat area living room yang super luas ya gengs. Tema villanya adalah modern minimalis yang clean banget deh. Area living room ini diisi dengan sofa besar letter L yang empuk dan nyaman, lengkap dengan meja dan karpet besar di bawahnya. Lalu di depannya terdapat smart TV, wifi, 2 buah kipas angin, dan karaoke set. Jujur selama menginap di sini tuh aku nggak pakai kipas anginnya sama sekali loh gengs, karena udaranya udah sejuk dan adem ya. Villa ini tentunya juga dilengkapi dengan karaoke set yang output suaranya tuh bagus deh. So, kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Oke, sekarang kita cek kamar tidurnya ya. Kita mulai dari kamar pertama yang berada di dekat pintu masuk. FYI, semua kamar di villa ini udah dilengkapi dengan private bathroom ya. Jadinya nyaman banget kan? Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed ukuran king bed. Jadi kapasitasnya bisa untuk 2 sampai 3 orang gengs. Bahkan bantalnya pun udah disediain 3 buah loh. Lalu di samping tempat tidur terdapat nakas dan di depannya disediakan cermin. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandinya ya. Semua kamar mandi udah dilengkapi dengan water heater, namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain gengs. Keluar dari kamar pertama, kita pindah ke seberangnya, yaitu kamar tidur kedua.
Kamar ini memiliki ukuran dan fasilitas yang sama seperti di kamar sebelumnya ya, yaitu disediakan satu buah king bed lengkap dengan side table dan cermin. Lanjut, kita ke private bathroomnya yang berada di area pojok. Kamar mandinya juga luas dan udah dilengkapi dengan water heater ya. Kamar ketiga berada di samping kamar kedua, dekat dengan area living room. Nah, kamar ini fasilitasnya pun sama ya seperti di kamar-kamar sebelumnya, yaitu terdapat satu kasur ukuran king bed, lengkap dengan side table dan cermin besar. Cuma bedanya, di kamar ini tuh memiliki akses langsung ke area belakang, gengs, yaitu area biliar, dining room, dan area outdoor. Terus kamar ini juga udah dilengkapi dengan private bathroom ya, dan water heater. Keluar dari area kamar, sekarang kita melipir ke ruangan selanjutnya, yaitu dining room. Wah, ruangannya tuh minimalis tapi cakep banget ya, karena tertata rapi, gengs. Ruang makan ini memiliki kapasitas duduk yang banyak, yaitu bisa hingga 8 orang. Terus kalau kita mau pesen catering juga bisa ya. Nanti untuk detail menu dan harganya, bisa langsung kontak aja ke pihak villa. Di depan area dining room terdapat pantry atau dapur bersih yang udah dilengkapi dengan kulkas dan dispenser. Jadi untuk kegiatan masak-memasak bukan di sini ya, gengs, melainkan di area dapur luar. Nanti aku tunjukin deh. Nah, di kabinet atas ini terdapat beberapa buah cangkir dan gelas, sedangkan untuk piring dan pelatan masak lainnya berada di dapur luar. Di dekat dining room terdapat satu kamar mandi dan kamar tidur keempat. Nah, kita cek ke kamar mandinya dulu ya. Ini merupakan kamar mandi sharing yang fasilitasnya pun sama, yaitu udah dilengkapi juga dengan water heater. Next, kita ke kamar terakhir, yaitu kamar tidur keempat, yang ternyata areanya paling luas dibandingin sama 3 kamar sebelumnya, gengs. Dan memiliki 2 buah double bed yang disekat dengan dinding pembatas. Jadi kamar ini tuh cocok banget buat ramean ya, tapi tetap memiliki privasi. Masing-masing kamar diisi dengan 1 buah double bed yang ukuran kasurnya tuh lebih besar dari kamar-kamar yang lain loh, yaitu 200 x 200 cm, gengs. Wah, gede banget kan? Bahkan ini tuh untuk 3 orang pun masih luas loh, jadinya nyaman banget deh. Terus juga udah disediain cermin besar dengan bentuk memanjang. Jadi villa ini tuh ada 4 kamar tidur dengan 5 tempat tidur yang ukurannya besar-besar ya. By the way, karena area kamarnya luas, jadi masih bisa banget diisi dengan extra bed, gengs. Kita bisa sewa yang harganya adalah 50.000 per bed. Kamar keempat ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom dan udah ada water heater. Selain itu, dari kamar keempat ini juga memiliki akses langsung ke area belakang dan area outdoor ya, gengs. Oke deh, sekarang aku mau tunjukin area belakang yang bisa diakses juga dari living room. Wah, areanya luas banget ya. Dan konsepnya tuh terbuka, sehingga udaranya akan berasa lebih sejuk, gengs. Terus kita juga bisa menikmati view perbukitan loh dari sini. Wah, asik banget kan? Ruangannya open space, jadi kelihatan deh semuanya dari ujung ke ujung. Yang diisi dengan fasilitas hiburan lainnya, yaitu ada biliar. Jadi kalau ibu-ibunya karaokean di dalam villa, tenang aja, bapak-bapaknya juga bisa bebas main biliar di luar sini ya, gengs. Selain itu, di sini juga disediakan area barbecue, udah termasuk alat barbeque-nya, kipas, dan arang juga loh, gengs. Wah, lengkap banget kan? Terus enaknya lagi, kita juga bisa duduk santai di sini sambil nikmatin view bukit. Wah, indah banget kan? Di sisi lainnya terdapat outdoor dining room, jadi ruang makannya tuh ada 2 ya. Bisa di dalam villa dan di luar sini. Kapasitas duduknya pun banyak, yaitu bisa hingga 8 orang. Lalu di sampingnya terdapat kursi santai lagi, gengs. Jadinya nggak usah khawatir deh. Kalau mau ngumpul rame-rame di sini tuh bisa banget ya. Nah, ini dia area dapur kotornya yang berada di luar untuk kegiatan masak-memasak. Areanya emang nggak terlalu luas, tapi fasilitas dapurnya tuh lengkap banget deh. Udah disediain semua pelatan masak dan pelatan makan. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya.
Di samping dapur terdapat kamar mandi yang dapat digunakan juga sebagai ruang bilas setelah berenang. Dan udah ada water heater, gengs. Lanjut, sekarang kita move ke area outdoor, yaitu ada private pool, kids playground, dan halaman yang luas. Nah, ini dia fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Kolam berenang ini memiliki ukuran yang besar dan bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa ya. Karena memiliki 2 kedalaman, yaitu mulai dari 1 meter, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman di 1,5 meter. Kolam berenangnya pun dilengkapi dengan mini air mancur, jadi tampilannya makin cakep ya, gengs. Di samping kolam berenang terdapat halaman luas yang udah dilengkapi dengan kids playground, yaitu berupa ayunan dan perosotan. Jadi anak-anak bisa bebas main di sini ya. Next, kita review villa selanjutnya, yaitu Villa Pakis Paku 2. Villa ini memiliki kapasitas untuk 15-20 orang yang terdiri dari 3 kamar tidur dengan total 6 kasur ukuran besar, 4 kamar mandi, private pool, biliar, dan karaoke. Oke deh, sekarang kita mulai yuk, villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat area living room yang luas. Jadi di Villa Pakis Paku 1 dan 2 memiliki living room yang sama-sama luas ya, gengs. Tema villanya pun masih sama, yaitu modern minimalis. Living room ini diisi dengan sofa yang panjang dan nyaman, lengkap dengan meja dan karpet besar di bawahnya. Lalu di depannya terdapat smart TV, wifi, 2 buah kipas angin, dan karaoke set. Untuk fasilitas karaoke-nya pun sama-sama bagus ya, gengs. Pokoknya bikin betah deh karaokean lama-lama di sini. Di belakang living room ternyata masih ada ruangan lainnya, yaitu pantry atau dapur bersih. Jadi di sini paling cuma bisa prepare makanan aja dan taruh bahan-bahan makanan ya. Karena kalau untuk masak ada di dapur luar, gengs. Tapi lagi-lagi aku tuh salfok banget deh sama pantry-nya. Karena rapi, clean, dan cakep banget ya. Wah, ini sih dapur idamannya para ibu-ibu deh. Pantry ini udah dilengkapi dengan kulkas dan dispenser. Lalu di kabinet atas terdapat gelas plus cangkir. Villa Pakis Paku 2 memiliki 3 kamar tidur dan langsung aja kita cek ke kamar pertama yang berada di paling kiri. Wah, kamarnya tuh besar ya, gengs. Dan fasilitasnya juga lengkap banget karena tiap kamar udah dilengkapi dengan private bathroom. Kamar ini diisi dengan 2 buah double bed yang ukuran kasurnya tuh gede banget, yaitu 200 x 200 cm. Jadi tiap kasur bisa untuk 3 orang ya, sehingga kapasitas kamarnya adalah 6 orang. Di bagian depan kamar terdapat wastafel dan private bathroom yang areanya tuh luas dan udah dilengkapi dengan water heater. Terus dari kamar pertama ini juga memiliki akses langsung ke area belakang ya, gengs. Lanjut, kita ke kamar kedua yang berada di tengah. Nah, kamar ini juga nggak kalah luas loh. Dan diisi dengan 2 buah double bed yang ukurannya pun sama-sama besar, yaitu 200 x 200 cm. Jadi kita bisa tidur rame-rame ya di sini. Kamarnya juga bersih dan rapi. Cuma bedanya untuk di kamar kedua ini tuh ada smart TV-nya, gengs. Sedangkan kalau di kamar pertama tadi kan nggak ada ya. Jadi fasilitas di kamar kedua ini lebih lengkap. Oke, sekarang kita cek private bathroom-nya ya. Kamar mandinya sama-sama luas dan bersih dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Sama seperti kamar pertama, dari kamar kedua ini juga memiliki akses langsung ke area belakang, gengs. Next, kita spill kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga yang posisinya di paling kanan. By the way, semua kamar di Villa Pakis Paku 2 ini diisi dengan 2 buah double bed ukuran besar ya, yaitu 200 x 200 cm. Jadi emang kamarnya tuh buat ramean, gengs. Tapi kalau kalian butuh kasur tambahan, bisa sewa extra bed juga ya, yang harganya 50.000 per bed. Kamar ini dilengkapi juga dengan cermin dan smart TV, so kita bisa nonton YouTube, gengs. Jadi kamar yang ada TV-nya adalah kamar 2 dan kamar 3 ya. Di area pojok merupakan private bathroom. Nah, di depannya ada wastafel dan kamar mandinya pun luas yang udah dilengkapi dengan water heater.
FYI, semua kamar di sini memiliki akses langsung ke area belakang ya. Jadinya enak deh, kita bisa langsung berenang dari kamar, gengs. Terus selain dari kamar tidur, ternyata area belakangnya juga bisa diakses dari luar loh. Jadi ini tuh terbuka ya. Nah, karena bisa diakses dari luar, aku saranin pas tidur di malam hari, pintu kamar yang ke arah area belakang ini mesti dikunci ya, gengs, demi keamanan. Nah, untuk fasilitas di area belakang ini sama seperti di Villa Pakis Paku 1, yaitu terdapat biliar, dining room, dapur, dan private pool. Walaupun area biliarnya menyatu dengan dining room, namun masih tetap spesies ya, sehingga kita pun tetap bisa leluasa bermain biliar di sini. Lalu disediakan juga area duduk santai dan meja makan yang bisa menampung kapasitas duduk yang banyak. Dan gak ketinggalan juga udah disediain alat barbeque, include kipas, plus arang. Untuk kegiatan memasak bisa dilakukan di dapur luar ini, gengs. Jadinya enak deh, sirkulasi udaranya tuh bagus ya. Dapurnya juga udah dilengkapi dengan pelatan masak dan pelatan makan. Terus kalau mau pesen catering juga bisa ya. Dan dari sini kita juga bisa menikmati view perbukitan loh. Yang unik di villa ini adalah ruangannya tuh menyatu dengan private pool, gengs. Jadi kolam berenangnya tuh semi indoor gitu ya. Wah, enak banget kan? Jadinya kita bisa bebas berenang kapan aja tanpa takut kepanasan ataupun kehujanan. Untuk kedalaman kolam berenangnya adalah flat di 1 meter ya. Terus untuk desainnya pun masih sama seperti di Villa Pakis Paku 1, cuma ukurannya tuh sedikit lebih kecil, gengs. Dan udah ada mini air mancurnya juga. Nah, habis berenang, kita juga bisa langsung mandi di sini ya. Dan ini merupakan satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Villa Pakis Paku 2, yang udah dilengkapi dengan water heater. Oke gengs, sekarang aku mau tunjukin villa terbaru, yaitu Villa Pakis Paku 3, yang posisi villanya tuh lebih private karena ada jalan masuknya sendiri ya. Jadi untuk area parkirnya pun bisa masuk dari sini dengan kapasitas parkir untuk 5-8 mobil. Villa Pakis Paku 3 baru aja opening di bulan Mei 2026 ini, gengs. Jadi bener-bener masih fresh ya. Di bagian depan terdapat halaman yang luas dan sekarang udah banyak pohon mangga yang ditanam di sepanjang taman ini loh. Jadi suasananya tuh makin asri deh. Terdapat 2 akses masuk, bisa dari samping atau dari depan sini ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Villa Pakis Paku 3 memiliki kapasitas yang lebih besar, yaitu untuk 25-30 orang. Dengan 5 kamar tidur, 6 kamar mandi, private pool, biliar, dan karaoke. Nah, untuk layout villanya tuh agak berbeda dengan Villa 1 dan 2 ya. Karena kalau di sini area terbukanya tuh ada di bagian depan, gengs, bukan di bagian belakang. Jadi kalau dari sini langsung terlihat view perbukitan ya. Masya Allah, indah banget deh. Ruangan depan ini diisi dengan dining room, biliar, dan private pool. Untuk dining room dan biliar berada di sebelah kiri, di mana kalau kita makan di sini bisa sambil menikmati view halaman dan perbukitan loh, gengs. Lalu di sampingnya langsung ada biliar, sehingga kita bisa ngumpul sambil seru-seruan main biliar ya, bareng keluarga ataupun bestie. Sama seperti di Villa Pakis Paku 2, private pool di Villa Pakis Paku 3 ini juga sama-sama semi indoor ya, gengs. Jadinya tenang aja deh, kita bisa berenang dengan aman tanpa takut kepanasan ataupun kehujanan. Kedalaman kolam berenangnya pun sama, yaitu flat di 1 meter. Jadinya bisa untuk anak-anak maupun dewasa ya. Dan udah ada mini air mancur juga yang membuat tampilan kolam berenang ini jadi semakin menarik. Di lantai bawah ini terdapat 2 kamar tidur dan ruang karaoke. Oke deh, kita cek ke kamar pertama dulu ya, yang berada di sebelah kiri. Wah, area kamarnya luas banget, gengs. Dan semua kamar tidur di villa ini udah dilengkapi juga dengan private bathroom ya. Terdapat 1 buah double bed ukuran super besar, yaitu 200 x 200 cm. Jadi kamar ini tuh bisa diisi hingga 3 orang, gengs. Dan kalau kalian mau sewa extra bed juga bisa ya. Nah, sekarang kita cek private bathroomnya yuk. Kamar mandinya luas dan udah dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya, gengs.
Lanjut, kita ke kamar di sebelahnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki layout dan fasilitas yang sama seperti di kamar pertama ya, yang diisi dengan satu buah double bed yang ukurannya pun sama-sama besar. By the way, ada update dari villanya, karena sekarang tuh udah dipasang nakas dan cermin loh gengs di setiap kamar. Jadi fasilitasnya makin lengkap deh. Dan ini dia private bathroomnya, yang udah dilengkapi juga dengan water heater. Keluar dari kamar kedua, kita lanjut ke ruangan di sebelahnya yang merupakan karaoke room. Wah, jujur aku suka banget deh kalau ruang karaoke-nya tuh private kayak gini ya gengs. Jadinya kita bisa bebas karaokean sepuasnya. Ruangannya pun luas dan cozy, jadi kalau karaokean rame-rame tetap berasa nyaman ya. Disediakan satu buah sofa memanjang yang modelnya tuh simple tapi estetik. Terus juga ada dispenser dan di depannya terdapat smart TV lengkap dengan wifi dan karaoke set yang kualitasnya pun bagus ya gengs. Jadi kalian pasti bakal betah deh karaokean lama-lama di sini. Terus enaknya lagi, ruangan ini ternyata dilengkapi juga dengan kamar mandi dalam loh gengs. Wah, bener-bener private ya areanya. Dan udah ada water heater juga. Keluar dari karaoke room, di sampingnya terdapat tangga untuk lantai atas dan lantai bawah. Nah, kita ke lantai bawah dulu ya, karena terdapat area dapur. Dapurnya tuh luas banget, jadinya enak deh. Aktivitas memasak akan terasa lega dan nyaman dengan sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. By the way, kedepannya akan dipasang kitchen set ya gengs. Jadi nanti fasilitas dapurnya tuh akan makin lengkap lagi. Next, aku mau ajak kalian naik ke lantai atas yang merupakan private area, di mana terdapat 3 kamar tidur. Nah, kalau di lantai atas ini konsepnya adalah lorong terbuka gitu ya, sehingga view-nya tuh lepas langsung ke perbukitan. Wah, indah banget kan? Oke deh, sekarang kita cek ke kamar tidur ketiga. Untuk layout dan fasilitas kamarnya sih sama semua ya. Terdapat satu buah double bed ukuran super king dan sekarang udah ada nakas plus cermin gengs. Nah, yang bikin salfok ternyata dari atas tempat tidur kita juga udah bisa nikmatin view bukit kayak gini loh gengs. Duh, cakep banget kan? Untuk private bathroomnya berada di pojok dan dalamnya seperti ini gengs. Kamar mandinya bersih dan udah dilengkapi juga dengan water heater. Next, kita ke kamar di sebelahnya yang posisinya di tengah, yaitu kamar tidur keempat. Kamar ini memiliki area yang luas dan dilengkapi dengan satu buah double bed yang sekarang udah makin lengkap dengan adanya nakas dan cermin ya gengs. Terus dari sini juga bisa kelihatan view bukit yang indah yang pastinya bikin mager deh keluar dari kamar. By the way, untuk di kamar ini terdapat area wastafel di bagian depan, lalu di sebelahnya baru deh private bathroom. Kamar mandinya juga luas dan udah ada water heater. Keluar dari kamar keempat, kita ke kamar terakhir yaitu kamar tidur kelima, dimana fasilitasnya pun sama ya. Dan aku tuh suka banget deh, semua kamar tidur di Villa Pakis Paku ini vibes-nya berasa kayak kamar hotel ya gengs, karena clean dan rapi penataannya. Bener-bener bikin betah deh. Sama seperti kamar lainnya, kamar ini tentunya juga udah dilengkapi dengan private bathroom plus water heater. Dan seperti ini penampakan dari dalam kamar tidur ke arah teras luar. Jadi kalau kita mau menikmati pemandangan alam, tinggal keluar aja ya gengs. Atau kalau mau iseng liatin anak-anak main bola juga bisa loh. Gak expect banget, sore harinya turun kabut tebal dan sempet hujan juga ya gengs. Jadi suasananya tuh makin syahdu deh. Dan kemarin itu suhu udara di sore harinya udah mencapai 22 derajat Celcius. Seperti ini suasana malam hari di Villa Pakis Paku. Untuk pencahayaan di area luar terang ya gengs. Dan sekarang aku mau spill suasana malam hari di setiap villa. Nah, kita mulai dari Villa Pakis Paku 1 dulu ya. Untuk pencahayaan di dalam area villanya tuh terang banget deh. Jadinya nggak ada kesan spooky atau serem sama sekali ya. Karena villanya juga modern dan masih baru banget.
Terus di dalam kamar tidurnya pun sama-sama terang ya gengs. Dan lampunya juga bisa kita sesuaikan tingkat keterangan cahayanya. Tinggal diatur aja mau segimana. Dan seperti ini suasana malam hari dari area belakang. Jujur udaranya tuh dingin banget deh. Kemarin itu suhu udara di malam harinya adalah 21 sampai 20 derajat Celcius, gengs. Apalagi tadi sore kan sempat hujan dan berkabut ya. Jadi udara di malam harinya tuh makin dingin lagi. Next, kita ke Villa Pakis Paku 2. Untuk di dalam villanya juga sama-sama terang ya. Dan pencahayaan dari lampunya tuh bagus deh. Ada kombinasi dari lampu warna putih dan lampu LED warna kuning yang membuat pencahayaannya tuh semakin indah di malam hari. Terus di area belakangnya pun sama-sama terang karena menggunakan lampu warna putih. Ditambah dengan pencahayaan dari dalam kolam berenang, jadinya tuh makin terlihat estetik, gengs. Dan dipasang juga lampu gantung di area taman outdoor ya. Terakhir, aku juga mau tunjukin suasana malam hari dari Villa Pakis Paku 3. Yang dari depannya aja udah kelihatan cakep banget ya. Baik dari fasad depannya hingga ke tiap ruangannya tuh terang semua, gengs. Nah, kalau di sini vibes-nya berasa lebih syahdu karena banyak menggunakan lampu warna kuning. Sehingga terkesan warm atau hangat di tengah udara malam puncak yang semakin dingin. Terus pool areanya juga cakep dan terang ya karena ada lampu di dalamnya, gengs. Nah, kalau untuk di area depan ini pastinya lebih berasa dingin karena ruangannya tuh terbuka. Jadi saran aku sih kalau kalian nginep di Villa Pakis Paku ini wajib bawa jaket deh. Apalagi kalau lagi musim hujan kayak sekarang karena udaranya dingin banget, gengs. Untuk pencahayaan di dalam kamar tidurnya, baik lantai bawah maupun lantai atas sama-sama cakep, gengs. Bener-bener kayak di kamar hotel deh. Dan kita juga bisa atur tingkat keterangan lampunya, mau full terang seperti ini atau dibuat lebih temaram juga bisa kok, karena lampunya juga banyak. Nah, buat yang mau karaokean malam-malam, tenang aja karena ruangannya juga terang banget ya. Jadi di sini tuh nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Walaupun ada beberapa area yang terbuka ya, karena di wilayah ini juga banyak villa, gengs. So, kita bakal tetap enjoy deh, walaupun karaokean sampai malam. Oke deh, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Pakis Paku. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Pakis Paku. Untuk kontak dan booking, bisa chat ke nomor ini ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Pakis Paku. Sebuah villa baru di puncak yang pilihan villanya banyak dengan pemandangan bukit yang indah dan udara dingin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!